Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dan kebaikan demi kebaikan yang sudah kami alami dalam setiap kehidupan kami. Membuat hidup kami terus memperhatikan bagaimana Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap musim apapun yang sudah menolong kami. Dan kami akan memulaikan dan kami akan siapkan hati kami untuk kami diisi dengan firman Tuhan. Dan berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami sekaliannya untuk menolong kami, memampukan kami, dan mengurapi kami, untuk kami siapkan hati kami untuk mendengar sabda Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera, salam persekutuan dalam kasih dan sayang kita Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kita dan serta menolong setiap kehidupan kita sekaliannya, yang sudah menerima segala berkat rohani dalam setiap musim apapun, dan kita percaya kepada Tuhan. Kuasa Tuhan itu terus bekerja dalam setiap kehidupan kita sekaliannya. Saya akan ajak saudara memperhatikan Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24, saya mengajak saudara membaca ayat yang ke-13 sampai pada ayatnya yang ke-19 dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dan biarlah kasih Tuhan menolong setiap kehidupan saya dan saudara untuk kita sama-sama menikmati segala berkat dan kemurahan Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada suatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, jadi saya memberikan tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang berbicara kelambanan rohani. Apa itu kelambanan rohani? Lamban rohani itu artinya dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya tidak cepat, ya, tidak cekatan, ya, bersantai-santai dalam hal yang rohani. Ya, dalam jasmani kita harus giat, kita harus sukacita, kita harus semangat untuk mengerjakan perkara-perkara roh jasmani. Tetapi begitu juga dalam perkara rohani. Ya, Tuhan tidak mau kita ini bersantai-santai, sebab orang yang bersantai-santai itu adalah orang pemalas. Dan Amsal mengatakan orang pemalas itu dibenci oleh Tuhan, ya. Dan orang pemalas itu menjadi teman si perusak, ya. Jadi kalau ada dalam setiap kehidupan kita itu menjadi orang-orang yang malas, ya, orang-orang yang lamban, ya, dalam pekerjaan ada orang yang malas, ya. Ada orang yang lamban, ada orang yang tidak cekatan, ya. Itu menjadi si perusak dalam satu perkumpulan, ya. Jadi jangan sampai ada yang malas. Ya, mari kita lihat dulu Amsal, ya, supaya kita belajar dalam kitab Amsal pasal yang ke-18, ya. Mari dalam kitab Amsal pasal yang ke-18, ya. Jadi jangan sampai ada menjadi kehidupan yang malas, ya, dalam suatu perkumpulan apapun, ya. Saya tidak ingin, ya, ada orang yang malas dalam pekerjaan, ya, tetapi jadilah orang yang giat, ya, bekerja, ya. Jadi orang yang giat bekerja. Amsal pasal yang ke-18, ya. Ayatnya yang ke-9, ya. Amsal pasal 18 ayat 9. Ya. Jadi kalau dia malas itu jadi teman si perusak, ya. Saya tentunya tidak ingin ada orang-orang yang malas dalam suatu perkumpulan semacam ini, ya, tetapi saudara harus lebih banyak berbuat, ya, lebih banyak bekerja dalam apapun, sehingga apapun yang saudara kerjakan menguntungkan perusahaan di mana saudara bekerja. Pasal 18 ayat ke-9. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi teman atau saudara si perusak, ya. Jadi Amsal mengatakan, Sulaiman mengatakan orang yang malas, yang tidak giat dalam bekerja, santai-santai gitu loh. Ya, santai-santai, tahu santai-santai, ya. Ya, mimpinya tinggi, ya, pengen ini pengen itu tapi tidak mau kerja.
Nah, orang malas itu teman si perusak. Ya, dia akan merusak. Dalam suatu kumpulan dia akan merusak. Ya, istri malas, suami malas, anak-anak malas, ya, teman. Ya, dia menjadi perusak dalam suatu perkumpulan. Itu sebabnya Lukas pasal 24 tadi berkata, kelambanan rohani. Tidak ada yang menjadi lamban. Ya, semuanya bekerja dengan baik, dengan cekatan. Ya, kita kembali dalam pasal 24. Ya, dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke eh, 13 ya. Ya, pasal 24 ayat yang ke-13 ya. Pasal 24 ayat yang ke-13 dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-13 ya. Ya, mari saya akan ajak saudara membaca. Pasal 24 ayat yang ke-13. Pada hari itu juga dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Perhatikan. Ya, jadi antara Yerusalem ya sampai kepada Emmaus ya, itu jaraknya sangat begitu jauh. Jauh sekali. Ya, saya sudah sampaikan kepada saudara kemarin, ya itu jaraknya sampai kurang lebih, ya kalau ditempuh dalam perjalanan kaki itu 14 jam. Ya, mereka berjalan dua orang murid, tetapi tidak mereka sadari di tengah-tengah perjalanan itu Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ya, di tengah-tengah mereka. Ya, sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus hadir di situ. Jadi kalau orang malas, orang yang lamban itu, ya tidak dia akan bisa melihat Tuhan hadir di tengah-tengah hidupnya. Ya, karena ada apa? Ada selumbar di mata mereka. Dan orang yang lamban rohani itu akan menjadi orang yang tidak dewasa rohaninya. Ya, dia menjadi dewasa, dia menjadi kanak-kanak dalam rohani. Ya, kanak-kanak. Jadi orang yang lamban, sekali lagi saya katakan, dia tidak akan bisa melihat Yesus ada di tengah-tengah hidupnya, tidak akan bisa melihat karya Yesus di tengah-tengah hidupnya, tidak akan bisa memandang kepada Yesus. Karena apa? Karena dia masih kanak-kanak rohani. Itu sebabnya kita mau belajar terus sampai kepada apa? Sampai kepada hidup kita ini menjadi dewasa rohani. Supaya kita jangan lamban, ya, dewasa. Walaupun mungkin umur kita sudah tua, tapi ada orang yang walaupun umurnya sudah 40 tahun, 45 tahun, ya tapi ya begitu, enggak dewasa-dewasa rohaninya, tetap kanak-kanak, ya. Wah, udah umur 50 tahun gitu. Tapi tetap kanak-kanak. Dia lamban. Ya, lamban. Mari, dalam Ibrani pasal yang ke-11, 24 sampai 26. Apa sih Pak tanda kedewasaan rohani itu? Ya, kita belajar dulu tanda kedewasaan rohani. Itu contohnya Musa. Nabi Musa itu seorang nabi yang dihormati di Israel, ya, raja di Israel. Dia pemimpin, ya. Bukan raja, nabi, nabi. Nabi, ya, dia nabi di Israel, seorang pemimpin di Israel, ya, yang membawa Israel keluar dari tanah Mesir sampai kepada tanah Kanaan. Ya, 40 tahun Musa memimpin bangsa itu. Tentunya banyak hal yang dialami oleh Musa dalam masa kepemimpinannya untuk membawa Israel sampai kepada tanah perjanjian. Itulah tanah Kanaan, ya. Di tengah-tengah perjalanan Musa, ya, Musa itu juga pernah diancam untuk dibunuh oleh Firaun, ya, sehingga kakaknya Musa membuang Musa ke Sungai Nil, dan di tengah perjalanan Musa berlayar di tepi Sungai Nil, ada putri Firaun mandi di situ. Ya, putri Firaun mandi di situ. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga putri Firaun mengambil bayi Musa ini dan mengangkat bayi Musa ini menjadi anak dari putri Firaun. Berarti Musa ini menjadi cucu Firaun. Ya, sebab dia tinggal di istana Firaun. Ya, tetapi saya perhatikan saudara, kita perhatikan Ibrani pasal 11, 24, 26. Ya, karena iman maka Musa setelah dewasa, perhatikan ini. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Jadi apa sih Pak tanda kedewasaan rohani itu? Orang dewasa rohani itu bisa dilihat yang pertama tandanya apa? Menolak disebut anak putri Firaun. Putri Firaun kan anak raja. Ya, Firaun kan raja. Jadi Musa nggak mau disebut anak putri Firaun. Artinya Musa nggak mau disebut anak
dari putri Firaun atau cucu daripada raja. Apa sih tanda kedewasaan rohani itu? Yaitu mengalami kelepasan dari segala kebanggaan jasmani. Nah, ini orang yang sudah dewasa rohaninya. Ya, Musa kan begitu. Gak mau dia. Sekalipun dia diangkat jadi anak putri Firaun. Perhatikan loh, anak raja berarti otomatis predikatnya naik. Ya, predikatnya naik dari anak raja menjadi cucu raja. Karena kan Firaun itu kan raja Mesir. Yang mendapatkan Musa di Sungai Nil itu kan anak putri Firaun. Nah, sehingga anak putri Firaun mengangkat Musa menjadi anaknya. Otomatis Musa tinggal di istana raja. Menjadi cucu daripada Firaun, cucu daripada raja. Tetapi Musa ini sudah dewasa rohaninya. Sehingga dia tidak lagi membanggakan apa-apa yang menjadi kebanggaan secara jasmani. Amin. Nah itu. Nah, jadi kalau kita masih sering bangga-bangga jasmani, oh saya ini begini, oh saya ini begini, itu sebenarnya belum dewasa rohaninya. Ya. Tapi kalau kita sudah dewasa rohaninya, loh, yang paling anehnya loh, saudara perhatikan, yang paling aneh, yang paling fatal, yang tidak ada dibanggakan. Nah, ini paling fatal. Ya. Kalau ada masih mungkin, ya bangga dia, oh saya begini, karir saya bagus. Ya ini bagus kan, akupansi saya naik, ya penjualan saya naik, loh ini kan. Ya wajar. Nah tapi ada orang yang tidak ada dibanggakan, justru dibanggakannya. Itu paling fatal ini. Jadi orang dewasa orang itu tidak berbangga-bangga, men. Jadi semuanya ya, orang-orang kantor, perusahaan, properti, tidak usahlah bangga-bangga. Ya jangan bangga-bangga. Ya, tidak usah banggakan apa yang ada secara jasmani, tapi banggakanlah apa kemurahan Tuhan yang sudah engkau alami. Ya, jadi Musa ini tidak mau dia disebut anak putri Firaun. Dia tanggalkan segala kebanggaan-kebanggaan yang ada, fasilitas-fasilitas yang ada. Perhatikan saudara, ya namanya kalau cucu raja itu dapat fasilitas loh. Lihat itu cucu dari presiden itu kan, dia juga dapat fasilitas. Fasilitas yang diberikan oleh negara, tapi Musa tidak mau dia. Dia tanggalkan semua, tidak ada artinya itu. Ya, tidak ada artinya. Sebab itu semuanya hanyalah kepercayaan Tuhan. Ya, kepercayaan Tuhan. Sehingga Musa tidak mau. Sekalipun dia punya segala sesuatu, fasilitas itu, dia tanggalkan segala fasilitas itu. Amin. Itu yang pertama. Itulah orang dewasa rohani. Tidak ada yang dibanggakan. Sekalipun ada yang mau dibanggakan. Ya. Ada yang punya di sini harta sampai 1 triliun ada? Enggak ada. Ada ya. Ya. Yang dosa banggakan itulah. Ya, banggakan aja kemurahan Tuhan yang saudara sudah alami. Amin. Yang sudah saudara alami. Pasal yang ke-11 ayat ke-6, 26, bagian terakhir. Tanda yang kedua, dewasa rohani itu. Ya, mari. Ya, pasal 11 ayat 26. Ya, silakan tag pin 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Perhatikan, sebagai kekayaan yang lebih besar, perhatikan, daripada semua harta Mesir. Simak kata-kata itu. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Jadi itu kekayaan kita umat Tuhan. Kalau saudara itu dihina karena Kristus, ya, daripada semua harta yang kau miliki, harta Mesir. Saudara tahu, Mesir itu, Kairo itu, Yahudi itu negara yang kaya. Ya, itu negara yang kaya. Dari rempah-rempah saja mereka sudah banyak dapat pajak income. Ya. Dari rempah-rempah saja. Itu Mesir itu negara hebat. Kairo itu negara hebat. Lain lagi dari fakultas mereka, dari pertanian mereka, lain lagi dari sekolah kuliah mereka, dari rempah-rempah mereka. Mereka orang yang pintar, orang yang smart. Ya, dan mereka itu sangat kaya. Tapi apa yang dikatakan Musa, dia dewasa rohani, dia anggap harta Mesir itu tidak berarti. Tetapi hartanya apa? Penghinaan. Karena dia menderita oleh Kristus. Jadi apa tanda dewasa rohani itu? Tanda kedewasaan rohani itu yaitu suka mengarahkan pandangannya kepada pandangan-pandangan rohani. Ya, apa pandangan rohani itu? Dia mau menderita karena Kristus. Ya. Banyak orang menderita karena kebodohannya. Ya, tapi kita mau menderita karena Kristus. Ada orang menderita, ya menderita banyak orang. Orang-orang di penjara itu kan menderita kan? Ya, disiksa, ya, dipukuli, ya kan? Ya, di penjara. Namanya penjara kan itu suasana terbatas, 3 kali 3, 9 meter kali berapa meter.
yang tinggal di situ berapa orang sampai belasan orang. Ya, saya dulu tempo hari melayani ke penjara, ya udah lama sih, udah lama, sekitar sekitar berapa tahun yang lalu ya, sekitar sekitar mungkin sekitar sekitar berapa ya, 2 atau 8 tahun yang lalu, ya 8 tahun yang lalu kurang lebih, ya 8 tahun yang lalu kurang lebih. Ada di sana orang, mereka juga tidur apa? Dengan tumpukan-tumpukan, timpaan-timpaan. Seperti itu, susunan ikan gembung, tahu ikan gembung? Nah, ditimpakan gitu, ditimpa. Itu terjadi. Mereka menderita, tapi mereka menderita karena apa? Karena perbuatan dosa mereka. Ya, karena kesalahan mereka. Tapi Musa katakan apa? Orang yang dewasa rohani itu dia menderita karena Kristus. Termasuk dalam ibadah ini. Saudara menderita karena Kristus. Dan ada upah yang akan saudara terima. Tidak usah takut menderita. Ya, seizin Tuhan kita menderita. Tapi karena Dia. Kalau kita menderita karena Dia, Dia juga yang akan memberkati hidup saya dan saudara. Dia yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk. Tuhan selalu menolong.